Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-16 atau pertemuan ke-18 hari ini ya. Ada beberapa kali pertemuan lagi sebelum nanti selesai karena akan masuk puas ya. Jadi kita di minggu tenang itu tidak tenang. Habis itu minggu berikutnya itu nggak tenang juga karena ditambahi itu ya. Masih ada 1 minggu tuh bisa 2 pertemuan lagi. Materi berikutnya ini adalah menambah data untuk seminar karena kemarin belum ya. Lalu yang berikutnya adalah edit data. Edit data tuh nanti saya paksakan 1 pertemuan untuk 3 tabel 1 pertemuan ya. Selanjutnya nanti ada kita membuat autentikasi. Jadi untuk masuk ke aplikasi, kalau sebelumnya kita tanpa login ya, klik di logo bisa masuk. Nanti kita terapkan autentikasi, jadi pakai login baru bisa. Terus halaman-halaman yang lain yang tidak boleh diakses orang secara langsung, itu juga nanti harus diproteksi. Cara proteksinya gimana? Nanti itu 1 pertemuan untuk autentikasi. Kalau bisa ya. Nah selanjutnya lagi nanti ada membuat halaman dashboard. Halaman dashboard itu biasa, halaman pertama ketika kita login ini yang tampil. Biasanya halaman dashboard itu menampilkan statistik. Datanya ini ada berapa, data itu ada berapa. Biasanya ditampilkan pakai grafik. Nah nanti kita nggak tahu ya pakai grafik apa enggak. Kita lihat kecukupan waktunya. Saya hitung estimasinya dulu kira-kira. Nah selanjutnya ada lagi yang terakhir nanti materi tentang membuat halaman front end-nya. Yang kita bikin sekarang ini adalah halaman back end ya. Jadi belum tercapai itu tujuan untuk judul kita. Judulnya adalah digital signage. Papan informasi untuk menampilkan apa? Jadwal seminar proposal. Nah, menampilkan jadwal seminarnya itu belum sama sekali. Padahal itu yang intinya sebetulnya. Ya, itu bagian terakhir. Jadi kita membahas yang sementara ini adalah di back end-nya dulu untuk proses datanya, lalu nanti terakhir bagian front end untuk menampilkan jadwalnya. Nah, seperti itu ya. Itu terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah waktunya, jadi paling tidak ada mungkin 5 atau 6 pertemuan lagi baru selesai. Dengan ini 6. Mungkin ya, mungkin. Jangan berharap juga ya. Atau bisa juga nanti kita ketemuannya nggak bisa, akhirnya apa? Saya tambah dengan video, bisa jadi. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang ke-16 materinya. Ini konsep data, konsep tambah data dosen, data seminar. Ini yang kemarin sudah ada beberapa kita masukkan ya. Konsepnya sudah juga saya jelasin, ini sekedar mengulang saja karena kita membahas tentang penambahan data juga. Intinya adalah mengklik tombol tambah atau link tambah, lalu nanti akan ditampilkan formulir. Ya, setelah itu diisi formulirnya. Diklik tombol tambah atau tombol simpannya. Nanti data-data itu dibawa. Nah, saya belum contohkan kemarin untuk yang isiannya formnya, metodenya metode get ya. Kemarin metodenya baru post ya. Gimana tuh kalau pada saat kita ngisi data kita ubah metodenya menjadi get. Nah, apa yang terjadi? Itu belum ya. Mudah-mudahan nanti saya ingat. Nah, kemudian isiannya dikirim ke halaman untuk proses menyimpan. Setelah itu data dimasukkan ke tabel lalu dikembalikan tampilannya ke tampilan data. Ini selalu saya ulang ya. Jadi pada saat kita menambah data, itu yang ditampilkan adalah yang ada add-nya di belakang. Setelah itu data itu dibawa ke file yang ada save-nya. Setelah selesai proses save, maka dibawa lagi ke halaman asalnya, yaitu mahasiswa, dosen, seminar, apalagi yang lain-lain ya. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, sekarang untuk tambah seminar. Sudah saya kasih itu file seminar add ya. Silahkan dibuka file seminar add.
Untuk halaman tambah dosen, tambah mahasiswa kemarin kita sudah. Oke, ya yang bagian yang ini nggak perlu saya jelasin lagi karena sudah ya, sudah jadi. Nah ini juga sudah, perhatikan di situ tujuannya adalah seminar save pada saat tombol simpan atau tombol tambahnya diklik, dia akan dibawa nanti datanya ke seminar save. Seperti itu ya. Nah di situ ada kolom judul, kita lihat aja dulu tampilannya ya. Seminar. Diklik link tambahnya, kemudian ada seperti ini tampilannya lebih kurang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isian atau pilihan. Ya, ada 8 isinya. Kemudian di sini ada yang pertama adalah judul. Nah, saya ingatkan kembali untuk name-nya selalu disesuaikan dengan nama field yang ada di tabel. Gitu ya. Itu harus disesuaikan terus. Kemudian perlu diperhatikan di situ ada required di bagian belakangnya. Ada ya. Required itu artinya apa kemarin? Dibutuhkan. Yang terjadi apa gitu. Artinya wajib diisi gitu ya. Kalau tidak diisi, nanti diklik langsung tombol simpannya nggak bisa. Dia suruh ngisi. Intinya seperti itu. Nah, itu satu ya. Nah, kemudian silakan ditambahkan. Ditambahkan, ini mahasiswa, jadi role-nya seperti ini alurnya. Judul ini diketik. Judul diketik. Mahasiswa itu dipilih. Nah, seperti ini. Nanti harus muncul di sini nama sama NIM-nya. Jadi kita milih mahasiswanya ya, jangan diketik. Nanti khawatirnya misalnya salah ketik NIM misalnya. Nah, malah nggak ketemu data ya. Jadi nanti harus ditampilkan di sini nama mahasiswanya siapa, NIM-nya berapa. Tampilkan di sini. Lalu tanggal, kalau tanggal tinggal dipilih aja. Tanggal berapa dia seminar. Tuh. Terus pukul, sama pukul ini kita ngambil dari database juga. Pukul berapa dia akan ujian. Jadi yang baca dari database ya, mahasiswa, pukul, tempatnya, dia ujian di ruang mana, lalu penguji 1, 2, dan 3. Ini nanti dipilih dosennya. Jadi yang diisi itu hanya satu, yaitu judul saja. Sisanya yang lain itu dipilih. Nah, silakan dimasukkan untuk mahasiswa bagian yang pertama. Codingnya seperti ini. Perhatikan di situ ada pilih mahasiswa di bagian atas, optionnya ya. Nah, kemudian disisipkan ini. Di mana Pak posisinya? Nah, di sini. Mana dia? Nih. Ini ya, ini ada pilih mahasiswa. Ini ya, ada optionnya 2 nih. Enter dulu di atas 1, di atas dari yang ada value name-nya. Kenapa? Karena nanti yang disimpan itu bukan nama mahasiswa, tapi NIM-nya di sini, kodenya. Jadi harus ada di dalam value ini ya. Nah, kita masukkan dulu di sini. Kode PHP ya, terus ditutup dulu, kita masuk di dalam sini. Nah, yang dimasukkan yang di atas ini dulu, yang pertama bagian ini. Nih. Yang saya garis lurus ini ya. Nah, seperti ini dulu. Itu di bagian atas dari option. Option yang ada value-nya. Jadi kita bikin objek. New. DML ya. Kemudian saya buat kayak gini, $km itu query mahasiswa.
$object, terus karena kita pakai metode chaining ya, select, kita ambil semua data, atau misalnya beberapa data juga boleh ya. Kalau di sini perintahnya semuanya. Kemudian dari tabel mana, from ya, tabelnya mahasiswa. Nah, ini kita urutkan pakai order ya. Ordernya ini berdasarkan, karena kita milihnya berdasarkan nama yang paling enak, maka namanya diurutkan secara ascending ya. Jadi nama, MHS, ASC. Selanjutnya di get saja. Nah, sekarang menampilkan data $key $m. Ini kita berdasarkan $m aja. Ada begin di situ dan end. Nah, yang end-nya dihapus. Ditaruh di bawah sini. Ya, ini kalau disimpan, kemudian di refresh tampilannya, itu harusnya mahasiswa itu ada bukan hanya satu, tapi ada banyak pilihan. Ya, seperti itu ya. Ini ada end-nya, yang untuk for each ini ada begin di sini, ada kurung kerowal buka, kurung kerowal tutupnya itu di bawah dari option ini, di sini ya. Dibuatkan di situ. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau mahasiswa sesuai dengan jumlah yang ada. Nah, ini kita menerapkannya karena kita ini masih belum menerapkan autentikasi, jadi data mahasiswa itu tampil semua. Nah, seharusnya nanti tampilnya kalau sudah autentikasi itu sesuai dengan operatornya siapa, prodinya. Kalau dia prodi operatornya nih SI, maka data mahasiswa yang tampil itu hanya mahasiswa SI saja. Harus gitu nanti. Ya. Nah, sementara ini tidak perlu kita set seperti itu. Jadi data yang sudah kita buat itu ya, coding yang sudah ada itu belum final. Karena nanti harus disesuaikan dengan role-nya. Oke, selanjutnya di sini menampilkan data. Data NIM ditampilkan di sini, kemudian data nama dan NIM diulang lagi di sini.
Ya, cara nampilkannya di sini pakai tag PHP. Echo $M. Ini ada tanda petik ya. Selanjutnya nama. Lalu NIM lagi di dalamnya. Di dalam tanda kurung NIM-nya. Nah, boleh di save, kemudian di refresh tampilannya, nama sama NIM-nya sudah tampil atau belum. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi diurutkan berdasarkan namanya ya. Namanya huruf A itu di atas sampai dengan yang terakhir. Sesuai dengan urut abjad. Jadi bukan berdasarkan NIM. Urutnya seperti itu. Karena tadi di set di sini ordernya adalah nama MHS Ascending. Sudah?
Oke, sudah ya. Jadi yang value ini nanti akan dikirim ke halaman untuk menyimpan. Isinya adalah NIM. Yang kita simpan itu NIM karena dia sebagai kunci ya, sebagai referensi ke tabel mahasiswa dan juga ke tabel seminar gitu ya. Yang kedua, ada di situ tanggal ya. Type-nya di situ adalah date. Ya. Bagian yang kedua, kemudian name-nya juga tanggal. Seperti ini ada tanggal. Ya, ini ada tipenya adalah date ya, tanggal. Jadi hanya bisa diisi dengan tanggal nanti. Dan kita sudah diberikan semacam apa ya di situ tampilan untuk memilih tanggal. Itu kemudahan yang ada di HTML versi 5 ya. Nah, yang selanjutnya ini sama polanya untuk pukul. Nah, silakan disesuaikan ya, seperti ini. Ini tutupnya. Terus di sini ada value ya. Value ini adalah ID-nya. Bikin objek lagi untuk pukul ya. Oke, 5 menit ya, maksimal. Silahkan diketik dulu.
Oke, ini sama aja polanya ya, jadi diikutin polanya aja. Ada tag PHP-nya, ada echo-nya, tinggal nama variabel yang beda sama nama field-nya. Ini sebetulnya nggak perlu waktu lama buat ngetik ya. Oke, ya sebetulnya tidak perlu mengulang-ulang seperti ini ya. Ini ada new DML, atas tadi ada new DML juga. Sebenarnya itu nggak perlu kayak gitu. Yang penting itu adalah yang di sini, karena objeknya bisa satu, tapi datanya bisa banyak. Nah, yang penting itu variabel yang ada di sini. Ini ada key P gitu ya. Query untuk pukul. Nah, di atas tadi ada key M. Nah, sedangkan objeknya kan sama ya, OBJ. Ya, jadi sama aja sebetulnya. Jadi bisa aja kita menggunakan OBJ ini, yang dibedakan hanya variabel hasilnya aja disimpan di mana, begitu ya. Nah, karena dia sudah ada di atas, maka saya nggak masukkan yang ini. Ini ya, yang ini bisa dipindah, dihapus. Ini juga dihapus. Bisa aja kita taruh di atas ini. Nah, setelah memanggil, menginclude, itu kita buatkan di sini $obj sama dengan new DML. Dah, jadi ada sebuah objek di situ. Ya, di bagian atas sini aja ditaruh supaya nggak berulang-ulang ya. Jadi setelah kita mengincludekan kelas DML itu, langsung aja kita bikinkan objeknya, namanya OBJ di sini. Dah ya. Ini supaya lebih cepat. $obj sama dengan new DML. Dah. Beres. Nah, yang di mahasiswa tadi dihapus. Jadi langsung aja $keyM. Jadi nyimpannya itu di sini aja langsung, di keyM-nya aja gitu ya. Jadi dihapus sudah yang new DML yang ada di data untuk mahasiswa, hapus. Selanjutnya untuk pukul. Untuk pukul juga nggak perlu yang itu, langsung aja pakai perintah seperti ini, $key P itu tadi. Nah, tempat nyimpannya aja beda-beda nih variabelnya, objeknya tetap sama. Di sini pakai OBJ juga. Kemudian di sini select, pakai method chaining, langsung di sini from ya. Nama tabelnya adalah pukul. Kemudian langsung di get aja. Bisa juga dengan order. Kalau merujuk ke sini tadi langsung di get ya. Nah, seperti ini langsung di get. Lalu polanya juga sama. Setelah ini ada for each. Ya, dengan yang sebelum-sebelumnya itu tadi kan sama ya. $key P itu di for each diulang sebagai apa? Sebagai $P. P maksudnya pukul ya. Nah, lalu yang begin dan end ditaruh di bawahnya sini, yang untuk end-nya. Nah, sudah. Selanjutnya untuk yang value di bagian ID, ini untuk menampilkan ID pukul. Polanya tetap sama, kode PHP, kemudian echo, lalu $P gitu ya. ID pukul. Lalu pukulnya pukul berapa di sini. Nah, ini PHP juga karena menampilkan di echo $P, kemudian nama fieldnya adalah pukul. Udah selesai. Selesai untuk yang pukul ya. Ini kalau di refresh, mahasiswa tampil, kemudian pukulnya nggak tampil punya saya. Bentar ya.
tambahkan tadi. Cek dulu ya, yang untuk pukul ini ada datanya apa enggak. Nama tabelnya pukul, ID pukul sama pukul. Ada ya. Ada tapi dia nggak tampil di sini. Nah, saya nggak tahu nih ya, tapi saya coba masukkan ini dulu ya, sini. Yang tadi, apa tadi? Dolar OBJ sama dengan new DML. Ini secara logika kalau dia bisa, ini nggak tahu saya. Penjelasannya saya nggak paham. Kalau bisa ya. Nah, ini bisa tampil. Ini secara penjelasan saya nggak paham. Ya, karena logikanya, ini kan OBJ objek ya. Yang namanya objek ini dia bisa melahirkan apapun ke sini, ke variabel lain. Ya, maka seharusnya ini, kenapa yang atas bisa? Karena ini ada satu di atas, dia bikin objek. Setelah bikin objek, dia simpan ke sini ya. Dimasukkan ke dalam QM. Nah, kemudian yang mau berikutnya itu nggak bisa lagi dia pakai OBJ. Nah, kenapa dia nggak bisa pakai OBJ? Padahal objeknya itu masih ada di atas, nggak ada di destroy gitu ya. Nah, ini saya nggak paham penjelasannya. Kenapa dia harus di new DML lagi dengan objek yang sama? Nah, itu secara logika kita nggak masuk. Kenapa? Karena kalau variabel di atas itu kita kasih, misalnya $nim sama dengan 123, kita pakai di bawah, tetap dia 123, kecuali diganti isinya. Nah, itu saya nggak paham ya. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya terpaksa ditambahkan new DML. Ya, walaupun sekali lagi ini tidak sesuai kaidah nih. Ya, karena harusnya objeknya tetap satu aja di atas.
Ya, terpaksa ya, daripada nggak jalan dia. Oke, selanjutnya tempat. Ini tempat. Sama polanya dengan yang di atas tadi ya. Nah, yang ini ditambahkan ID tempat untuk optionnya, lalu menampilkan nama tempatnya, nama ruangan, dan juga kapasitasnya. Silahkan, waktunya 5 menit. Harusnya sih nggak nyampe, karena tadi sudah 2 kali ngetik modelnya sama. Sudah ya. Nah, supaya lancar, new DML-nya dimasukin aja. Saya masih tidak terima sebetulnya ya. Karena ini tidak logis.
syntax error, unexpected, tidak diperlukan $T katanya di baris 66. Namanya apa ini? ID tempat, kapasitas. Ada yang berhasil menampilkan tempatnya? Bisa. Kenapa punya saya nggak bisa? Saya perhatikan itu sudah benar, perhatikan. Ya. $T, kemudian kurung kotak ya. Array itu, ID tempat. Terus ini sudah ditutup. Ya, PHP-nya kan sampai sini. Terus yang kedua, PHP-nya sampai sini. $T tempat, lalu yang di dalam kurung sampai sini. $T kapasitas. Ya. Kapasitas. Siapa tahu saya salah ngetik. Ada huruf yang salah. Ini ya. Kapasitas, ID tempat. Terus di sini T tempat. Nah, masih error. Nah, di sini letaknya ya. Ketika saya turunin, ini PHP sama Eko jadi satu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak?
Ini nih. Ini tag PHP tapi tanpa spasi. Jadi seolah-olah bacanya PHP ko. Nah, gitu ya. Karena di sini tadi nih ya, sebelum saya enter ya. Nah, seolah-olah nih kan PHP sama Eko ini kan kepisah. Setelah di enter ternyata dia jadi satu. Nah, sekarang saya kasih spasi. Di sini ya, di PHP spasi. Ada satu spasi sini ya. Di refresh. Nah, baru dia. Kayak gitu ya, pengalaman ketika ngoding itu ya. Hanya masalah spasi. Ya, saya pernah ceritakan dulu saya bikin skripsi antara dolar sama S besar. Itu setengah hari nyarinya. Nah, sekarang penguji. Penguji 1 itu di sini ya, di bagian name-nya itu adalah nick underscore dosen underscore 1. Itu buat dosen 1 ya. Nah, di sini dibuatkan variabelnya key, jangan key D saja, tapi ada satunya, karena nanti akan ada D2, D3. Ya, lalu aliasnya juga sama, asnya itu D1. Nah, yang ditampilkan di dalam value itu nick dosennya, kemudian yang ditampilkan sebagai pilihan itu adalah nama dosen. Sambil jalan aja ini ya. Sebenarnya di Kopas juga bisa dari yang atas, tinggal ngubah sedikit-sedikit aja ya. ID1. Perlu di order ini ya, sesuaikan dengan abjad aja. Jadi di sini di order, ordernya ini by nama fieldnya apa nih? Nama dosen ya? Ya, nama dosen. Order by-nya nama underscore dosen ASC. Kemudian di get. Setelah itu di for each. Dollar key D1 as dollar D1 begin ya, N-nya di bawah, ini ditutup dulu. Dosen 1 nggak usah lihat sini, udah paham aja harusnya. Variabelnya aja D1, D2, KD1 sama D1, KD2, D2. Sisanya yang lain sama.
Oke, sama persis ya. Yang perlu dirubah hanya nama variabelnya saja, key D1, key D2, key D3. Terus aliasnya $D1, D2 sama D3. Untuk nama fieldnya tetap sama, yaitu pakai nick. Untuk value dari optionnya, selanjutnya untuk yang ditampilkan hanya namanya saja. Dosen 3, key D3 ya, kemudian di for each-nya key D3 hasil dari pembacaan data, lalu di save, bukan di save as ya, dialiaskan dengan $D3. Nah, $D3 ini yang ditampilkan, nama fieldnya tetap sama, nick, kemudian D3 nama dosen. Nah ya, tampilannya sudah lihat. Mahasiswa bisa dipilih, tanggal bisa dipilih, pukul bisa, tempatnya bisa. Kemudian ini dosen pertama diurutkan tadi berdasarkan namanya, ascending. Kemudian dosen yang kedua, dosen yang ketiga. Nah, seharusnya logikanya ya, tapi nggak saya sampaikan di sini. Logikanya adalah pada saat misalnya seperti ini ya. Pada saat dipilih dosen yang pertama, misalnya ini Antari Kusuma misalnya dipilih ya. Harusnya di penguji kedua itu Antari Kusuma itu hilang. Harusnya. Itu logikanya dalam program. Harusnya. Kenapa? Karena orangnya kan sama ya. Tidak mungkin dia sebagai penguji 1, penguji 2, penguji 3 langsung. Itu logika ya. Harusnya tidak tampil. Atau kalau dia tidak tampil, tidak bisa dipilih. Harusnya. Nah begitu juga misalnya sudah yang kedua juga dipilih yang ini ya. Ing Gayatri misalnya. Pada saat milih dosen yang ketiga, maka Antari Kusuma dan Ing Gayatri ini tidak ada atau tidak bisa dipilih harusnya, karena dia sudah dipilih. Harusnya begitu. Tapi saya nggak bahas itu. Itu silahkan nanti dicari sendiri pengembangan aja. Oke ya. Selanjutnya. Nah, buat halaman simpan data seminar. Silakan dibuat file baru, beri nama dengan seminar save. Kasih file baru. Diberi nama dengan seminar underscore save ya.
titik PHP-nya jangan lupa. Kalau sudah di-include untuk kelas DML-nya, itu keluar dulu satu folder, masuk ke folder kelas, kemudian panggil kelas DML.php. Nah, selanjutnya dibuatkan objek baru $obj sama dengan new DML ya. Nah, ini proses nangkap data sekaligus kita menyimpan ke dalam sebuah array. $data ini sama dengan input yang kemarin ya. $data sama dengan array nah, nulisnya kayak gini. Tengahnya ini di enter ya, seperti ini. Jadi buka dan tutup tuh dipisah kayak gini. Nah, dalamnya yang kita masukkan. Yang pertama di sini yang kita terima itu isian tadi adalah judul ya. Kalau kita lihat dari formulirnya, nah ini judul. Name-nya, kalau kita lihat di seminar add itu kita sesuaikan dengan name. Nih yang pertama, name-nya adalah judul. Nah, kita pakai yang itu juga. Maka di codingnya ini tadi kita kasih nama juga judul. Ini untuk labelnya ya. Nah, terus seperti ini. Isinya diambil dari mana? Dari post judul. Koma, bukan titik koma di sini karena dia array pakai koma. Yang kedua yang dikirimkan itu apa? Nah, nih, yang kedua nih mahasiswa. Pilihan mahasiswa kan? Yang kita terima di situ apa? Name-nya dari kolom itu apa namanya? Ini name-nya judul tadi. Kalau yang ini name-nya apa? Nama. Hah? Bukan kode prodi. Coba dilihat dulu. Di situ ada select, kemudian ada name-nya. Name-nya apa? Yang untuk mahasiswa. Apa di situ? Tulisan namanya dicari, name. Hah? Apa? Name. Ya, kita sesuaikan itu. Di sininya juga sama name, karena yang dikirim itu adalah name. Yang ketiga, ini name-nya apa itu? Apa? Tanggal aja, bukan tanggal Pak. Yang keempat, pukul. ID pukul. Lima. Yang kelima, enam. Dosen, apa namanya? Name-nya? Nick dosen 1. Di sini juga sama. Tinggal di copy ke bawahnya. Udah sampai situ aja dulu.
belum selesai nih ya, tapi arraynya sudah itu. Ini boleh di sampai sini aja. Nah, sampai sini selesai. Yang untuk nyimpannya nanti dulu. Saya mau jelasin tadi mumpung ingat ya, yang perbedaan antara POS dengan get. Bedanya antara POS dengan get ya. Oke. POS dengan get itu ngelihatnya adalah pada tag POM, yaitu di sini. Ini yang atas ini ya. Ini di sini ada method POS namanya. Jadi dari POM action ini adalah file yang dituju. Nanti dia akan, kalau tombol diklik, nanti akan dibawa ke file seminar save. Tadi sudah kita bikin. Kemudian di sini metodenya adalah POS. Jadi saya tunjukkan. Bentar, ada satu yang lupa nih. Bawahnya. Tombolnya, value-nya jangan tambah ya, tapi ubah gitu ya, karena ngedit kan, tambah ya Mas ya. Oke, tambah ya. Pada saat diklik tambah, ini seperti ini, saya refresh ulang. Lupa saya, perasaan saya itu kita ngedit data sudah. Saya ini sambil ngantuk ya, tadi minum obat. Oke, judul misalnya sistem informasi perdagangan manusia misalnya. Maksudnya apa? Ini kejahatan-kejahatannya dicatat gitu ya, bukan kita jual beli manusianya. Nah, berbasis web menggunakan teknik OOP misalnya gitu ya, dan PDO misalnya. Oke, ceritanya judulnya kayak gitu. Terus mahasiswanya misalnya entah siapa ya kan, supaya nggak siapa-siapa nih. Seminarnya tanggal 25 Mei ya, terus pukulnya pukul 10 dia. Ruang aula karena dihadiri oleh 2000 orang misalnya. Penguji pertama, kedua, ketiga kayak gini. Lalu diklik tambah. Ini di codingnya sini tadi. Ya, di sini belum ada untuk save-nya. Jadi hanya seperti ini. Nanti hasilnya seharusnya hanya blank aja. Tambah seperti ini ya. Nah, hasilnya hanya blank aja. Ini file yang kebuka adalah seminar PHP. Seminar save PHP. Karena apa? Karena tadi kita memang menujunya ke sini. Ya, di atasnya tadi ya. Ini. Kan actionnya ke seminar save PHP ya. Jadi blank aja, kenapa? Karena nggak ada eksekusi apa-apa lagi, terus kita nggak ada dilempar kemana-mana. Jadi stop sampai di situ dia. Nah, yang perlu diperhatikan bagian atas ini. Bagian atas ini kalau diklik hanya seperti ini aja, nggak ada kelihatan apa-apa. Habisnya adalah di PHP, titik, dah. Sini nggak ada lagi yang lain-lain. Ini kalau dia menggunakan yang namanya metode POS. Jadi isian itu tidak muncul di atas ini. Jadi sifatnya ditutup gitu ya. Sekarang saya rubah. Saya ngubah ini yang semula POS itu menjadi get. Nah, yang di sini get. Oke, pakai get ya di situ. Nah, saya harus balik lagi ke sini. Kemudian saya klik tambah. Jadi isian seperti ini, lalu saya klik tambah. Belum berubah tadi ya. Ini harus di-refresh dulu. Karena filenya kan dirubah jadi get ya. Ini perbedaannya antara POS dan get. Aduh, ngetik ulang. Nah, siswanya entah siapa.
NIM-nya C2199 ya. Tanggalnya 25 tadi, kemudian pukul 10, itu nggak tahu saya, ini aja. Pukulnya 07. Tempatnya yang paling atas. Dosennya 1 2 3. Ini halaman dengan metode get tadi. Kalau saya klik tambah, nah gini. Yang perlu diperhatikan yang atas. Nih. Kalau yang post tadi dia hanya sampai sini, sampai PHP selesai. Tapi ketika dia pakai get, ada tanda tanya di sini, terus di sini judul sama dengan sistem informasi saja. Kan gitu yang saya masukkan tadi ya. Terus ada tanda ampersand, tanda dan. Terus di sini ada NIM. Tadi yang saya pilih mahasiswanya C2199. Tanggal yang dientrikan tadi yang ini yang dipilih. ID pukulnya ID 1 yang paling atas tadi saya pilih. ID tempat nomor 1 juga paling atas. Nah, ini bedanya ya. Antara post sama get. Jadi kalau get itu kelihatan di atas ini. Nanti masuk di UAS. Perbedaan antara post dengan get itu harus bisa dijelasin. Jadi kalau dia post tidak tampil di atas sini, variabelnya dan isian data nggak muncul. Kalau dia menggunakan get, di sini kelihatan variabelnya. Ini kan judul, ini kan nama dari fieldnya tadi. Kemudian setelah sama dengan itu ada isian yang kita isi. Itu bedanya antara post dan get. Nah kemudian untuk menangkap datanya, pengiriman data tadi bisa post bisa get. Pada saat menangkap datanya harus sama. Kalau ngirim datanya pakai get seperti ini, ngirim datanya nih pakai get tadi, ya, tampil di atas sini. Maka nangkap datanya harus pakai get juga, yang di sininya. Nah, yang di sini nih harus pakai get, huruf besar. Nah, harus gini. Harus get juga di sini semuanya kalau pakai get. Masalahnya adalah untuk isian seperti ini tidak perlu pakai get. Kenapa? Karena orang nggak perlu tahu isinya. Apalagi kalau nanti bikin login. Kalau bikin login itu formnya jangan sampai get. Kenapa? Nanti kelihatan di atas ini ada tulisannya username sama dengan root misalnya. Terus di belakang sini ada lagi password sama dengan 1, 2, 3, ketahuan, kelihatan. Jangan begitu bikinnya. Dan kalau pakai get seperti ini bisa dibuat-buat, diisiin, nggak perlu ngisi formulir, tinggal diketik aja di situ bisa. Kayak gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan penggunaan. Jadi saya kembalikan lagi ini ke post ya, nggak perlu ditampilkan di atas. Oke. Karena dia post, maka ditangkap di sini pakai post, sudah benar yang ini. Sekarang nyimpan datanya. Nih, nyimpan datanya. Insert data. From ini maksudnya tabelnya kemana ya, seminar, kemudian di create aja. Nah, dolar. Ini saya nggak pakai komentar lagi ya. Itu sudah ada 2 kemarin komentar. Insert dolar data karena yang akan dikirim array-nya, lalu ini ke tabel mana pakai from, tabelnya seminar, selanjutnya di create. Kalau sudah dikembalikan lagi header, ke halaman seminar.php. Sudah, silakan dicoba diisi data, disimpan.
Saya ngetes dulu ya. Nanti kita cek untuk proses pengiriman datanya ya. Oke, nggak masuk. Sama. Padahal di sini sudah di-insert datanya ke seminar, kemudian di-create ya. Dan tidak ada yang berubah dengan kelas karena memang seharusnya nggak ada yang perlu di-set. Sudah kemarin kan? Jadi di sini kemarin sudah ada create insert-nya, kemudian ada create seperti ini sudah ada. Nah, sekarang caranya gini. Nah, tadi. Caranya ke kelas DML itu dibuka dulu. Masih ada yang ini enggak? Echo query yang ada di function create. Ada enggak? Echo query. Masih ada ya, itu diaktifkan yang di kelas DML, di metode create itu diaktifkan echo-nya, kemudian dimatikan untuk dua yang di bawahnya. Untuk yang prepare dan execute itu dimatikan dulu, di save ya. Oke, kemudian yang di seminar save-nya itu header-nya yang dimatikan. Oke, header dimatikan, di save ya. Harusnya nanti tampilannya pada saat diisi itu berupa perintah SQL. Nah, saya coba tambahkan ya. Jadi caranya seperti dulu, kita ngecek datanya dikirim apa tidak. Kalau datanya ternyata sudah dikirim, berarti ada yang salah di nama field kemungkinan. Informasi apa? Nah, seperti ini ya. Ini ada insert into seminar, judul yang diisi name, tanggal, ID pukul, ID tempat, nick dosen 1, nick dosen 2, nick dosen 3. Kemudian isinya ini terkirim, berarti kalau seperti ini muncul pertanyaannya, terkirim seperti ini muncul apa enggak isian yang kita isi itu. Kalau di sininya kosong berarti enggak terkirim. Nah, punya saya ini terkirim ya. Jadi ada sistem informasi apa tadi yang saya klik, saya ketik, kemudian ada isian name, tanggal, terus di sini ada kode pukul, kode tempat, dosen 1, dosen 2, dosen 3. Nah, kalau sudah seperti itu, kita coba cek di tabel seminar. Oke, seperti ini, dilihat dulu. Tadi yang diisi ada judul, name, tanggal. Judul, name, tanggal. Judul ada, name ada, tanggal ada. Selanjutnya ada ID pukul, ID tempat. Di sini ada ID pukul, ID tempat ada.
Lalu nick dosen 1, 2, 3. Nick dosen 1, dosen 2, dosen 3. Ada semuanya. Ya, yang tidak diisi adalah login pengguna. Pertama, login pengguna yang tidak diisi, kemudian ID seminar. ID seminar ya. Nah, ini saya alter dulu tabelnya. Saya mau lihat ini wajib diisi atau gimana. Oke. Nah, di sini diperhatikan ya, di tabel sini ini nolnya itu tidak dicentang. Artinya wajib diisi. Harus diisi berarti yang login pengguna. Login penggunanya harus diisi. Nah, kita tadi ketika ngetik ini login penggunanya nggak ada. Hanya sampai sini ya. Nah, sekarang tambahkan dulu di sini satu ya. Login underscore pengguna. Nah, karena konsepnya itu berdasarkan login, siapa yang login, nanti usernya yang dimasukkan ke situ. Karena kita belum ada, kita pakai salah satu yang ada di tabel ya. Salah satu yang ada di tabel saja. Bisa kemarin kalau nggak salah nama ininya kalau nggak merah hijau ya. Usernya. Nah, kita masukkan di sini misalnya pakai tanda seperti ini ya. Hijau misalnya. Nah, ini kasih komentar aja sementara. Jadi ada tambahan dulu baris 13 ya, sementara ya. Nanti setelah login, ini nanti harus diganti dengan user siapa yang sedang login. Nah, kalau sudah boleh disimpan, kemudian tampilan ini di refresh lagi ya. Ada login pengguna, di sini tambahnya hijau. Nah, saya aktifkan headernya. Kemudian yang di kelas DML juga saya aktifkan untuk query-nya, prepare dan execute-nya yang echo query saya matikan. Saya refresh tampilannya. Datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk ya. Itu yang saya pilih tadi yang entah siapa itu. Ada yang
Oke, jadi seperti itu ya. Kita dapat troubleshoot seperti itu. Ada masalah dalam penyimpanan kalau dia sifat di dalam tabelnya ini adalah tidak nul, artinya kalau dia tidak dicentang nulnya ya. Kalau menggunakan adminer, kalau tidak dicentang berarti wajib diisi. Intinya seperti itu. Nah, di sini statusnya karena data ini adalah data milik dari masing-masing user, makanya di situ kita tidak centang nulnya. Jadi nanti pada saat login ini harus dibuat loginnya itu nanti pada saat nge-save itu harus sesuai nih. Yang di sini ya, yang di sini untuk login pengguna harus sesuai dengan siapa yang sedang login. Jadi kalau pada saat yang login itu hijau, ya nanti kesimpannya hijau di situ, tapi kalau dia yang login merah, merah. Seperti itu ya. Termasuk tadi di sini ya, itu sebagai gambaran pada saat menambah data seminar, maka dosen yang tampil, kalau dosennya bisa semuanya karena lintas prodi itu bisa nguji, tapi yang tidak itu adalah data mahasiswa. Data mahasiswa di sini pada saat diklik seperti ini jangan muncul semua. Yang muncul itu hanya data yang sesuai prodinya dengan si user yang sedang login. Kalau dia prodinya SI, maka mahasiswa yang muncul itu hanya mahasiswa SI saja gitu. Nah, itu nanti ya setelah kita masuk ke bagian login, ke autentikasi, kita bahas itu. Jadi coding ini belum selesai semua. Masih ada yang harus kita sesuaikan berdasarkan rule yang kita buat kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Nanti silakan di-download lagi yang terbaru. Itu ya. Oke, nah tidak ada, saya cukupkan. Jadi supaya kita besok bisa ngoding edit itu saya estimasikan pertemuannya hanya 1 kali. Jadi harus diikuti secara langsung, cepat gitu ya. Jadi download juga yang terbaru. Ya, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau kesalahan dan kekurangan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.